Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pembahasan berikutnya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf dikenal pada masa kehidupan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Istilah itu baru muncul ketika Abu Hashim Al-Kufi 250 Hijrah meletakkan kata Al-Sufi di belakang nama pada abad ke-3 Hijriah. Abu Bakar Al-Tani mengatakan bahwa tasawuf adalah budi pekerti. Barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal bagimu atas dirimu dalam tasawuf. Muhammad Amin Kurdi mendefinisikan tasawuf adalah sesuatu yang dengannya diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melaksanakan suluk dan perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Sumber utama ajaran tasawuf adalah dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya ditemukan sejarah ayat yang dibicarakan tentang inti ajaran tasawuf, ajaran-ajaran tentang khauf, raja, taubat, juhud, tawakal, syukur, sabar, ridha, pana, cinta, rindu, dan ikhlas. Ketenangan dan kebahagiaan secara jelas diterangkan dalam Al-Quran. Al-Hadis juga banyak berbicara tentang kehidupan rohaniyah, sebagaimana yang diketahui oleh kaum Sufi setelah Rasulullah. Dua hadis populer yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Dan juga sebuah hadis mengatakan, siapa yang kenal pada dirinya, niscaya kenal dengan Tuhannya, adalah menjadi landasan yang kuat bahwa ajaran-ajaran tasawuf tentang masalah rohaniyah bersumber dari ajaran Islam, seperti dikutip dari Muhammad Hafin, teori asal-usul tasawuf. Kemudian ada prinsip tasawuf. Menurut ahli sufi, Profesor Aga dalam The Hidden Angles of Life, prinsip tasawuf yang bisa dilakukan adalah zikir. Zikir adalah suatu proses pemurnian hati, pembersihan, dan pelepasan. Orang-orang yang melakukan zikir bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa yang dilantunkan dalam lafaz zikir. Selanjutnya ada fikir atau meditasi. Saat pikiran bingung atau bertanya-tanya, pusatkan perhatian ke dalam diri dengan berkonsentrasi di satu titik. Meditasi yaitu perjalanan kegiatan mental dari dunia eksternal menuju ekstensi diri. Selanjutnya ada syar, bangkit. Membangkitkan jiwa dan tumbuh sebagai proses pengembangan kesadaran mata dan telinga. Selain itu juga sebagai proses mendengarkan hati dan proses meraih akses menuju potensi diri yang tersembunyi. Selanjutnya ada ju'i, merasa lapar. Merasa lapar hati dan pikiran untuk bertahan, mencari dan mendapatkan sesuatu kebenaran. Proses ini melibatkan hasrat dan keinginan yang mendalam untuk tetap tabah dan sabar mencari jati diri. Selanjutnya ada sumut, menikmati keheningan, berhenti berpikir dan mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Kedua ini merupakan proses
menenangkan lidah dan otak, serta mengalihkan dari godaan eksternal menuju Tuhan. Sahwan atau puasa. Tidak hanya tubuh yang berpuasa, melainkan pikiran juga. Proses ini termasuk puasa fisik, bermanfaat untuk melepaskan diri dari hasrat dan keinginan otak, serta pandangan atau persepsi indera eksternal. Selanjutnya ada khalwat, bersunyi sendiri. Berdoa dalam kesunyian, baik secara eksternal maupun internal, melepaskan diri, bersunyi sendiri, tetap bisa juga dekat dengan orang lain atau di tengah orang banyak. Selanjutnya ada khidmah, melayani. Menyatu dengan kebenaran Tuhan, seseorang menemukan jalan jiwa untuk pelayanan dan pertumbuhan diri. Jadi, para yang mempelajari ilmu tasawuf dan kaum sufi pada zaman dulu itu lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Mohon maaf, kebalikan dari hal itu. Jadi pada zaman dulu orang-orang kaum sufi lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Mereka lebih fokus mengejar akhiratnya dibandingkan dunia. Harta dan dunia di mata mereka tidak ada apa-apanya. Yang mereka kejar, yang mereka harapkan hanyalah akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu yang ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.